Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Gini Pak, saya di sini selaku pewawancara dengan kepala sekolah. Dari dua kepala sekolah, Bapak termasuk salah satunya karena di dalam lingkungan CGP berada. Saya Supriyadi akan mewawancarai kepala sekolah Pak Safrudin Lubis, Kepala SMP Negeri 2 Pasaman. Adapun pertanyaannya terstruktur sebanyak 8 pertanyaan yang diambil dari laman LMS tentang kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah kita yang realnya. Yang pertama adalah kami ingin bertanya kepada Bapak selaku Kepala SMP, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi atau mengetahui kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Silakan. Oh, tentunya kalau ada kasus tentunya dia berjenjang itu ada dulu laporan dari piket, ada laporan dari wali kelas, laporan dari guru BK. Sudah itu kalau sudah ada itu baru dibersamakan, dimusyawarahkan bersama. Seperti itu kalau nanti untuk memindahkan masalah. Kalau untuk meditasinya biasanya dari itu dulu guru PK, wali kelas dan sebagainya. Itu dulu untuk mengidentifikasi. Terima kasih ya Pak. Jadi setelah Bapak mengetahui ada kasus yang menjadi dilema etika, selanjutnya kami ingin bertanya bagaimana cara Bapak di dalam mengambil keputusan nantinya terhadap kasus tersebut. Tentu kalau itu tergantung kasusnya. Kalau dia kan kasus kecil cuma bisa diatasi oleh piket dan sebagainya. Tapi kalau sudah besar itu barangkali tidak bisa piket, wali kelas dan sebagainya. Itu perlu musyawarah bersama dengan guru dulu kan. Jadi didapat itu kesimpulannya bagaimana cara dan sebagainya. Baru nanti kita panggil orang tuanya bersama orang tuanya, kita sebutkan masalah ini dan sebagainya. Baru kita cari solusinya. Itu dia. Baik Pak. Itu mengenai langkah-langkah yang akan Bapak lakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana jika seandainya itu menjadi kasus dilema etika? Kalau terjadi kasus ini yang harus punya banyak pertimbangan, bagaimana langkah selanjutnya yang Bapak ambil? Tentu kalau misalnya sudah anak ini kasus ini sudah terlalu berat, tidak bisa kita bina lagi dan sebagainya, tentu perlu itu tadi perlu orang tua dan sebagainya. Kalau misalnya dia nanti masalah ini kita tetap juga di sekolah kita, tentu nanti dia ini akan tetap seperti juga karena sudah kita bina, sudah kita bina. Jadi barangkali nanti kita cari solusi, kita musyawarahkan dengan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya siap bersedia untuk misalnya dibina orang lain, mungkin bisa kita cari solusi untuk dipindahkan dan sebagainya. Itu pun kalau misalnya orang tuanya dengan kita siap untuk itu. Terima kasih ya Pak. Karena sistemnya seperti itu. Terima kasih Pak jawabannya. Kemudian lagi Pak, dalam menangani berbagai kasus yang menjadi dilema etika ini, apa selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengeluarkan keputusan? Tantangan itu memang karena aturan-aturan yang ada saat ini. Kita tidak boleh memarahi anak-anak, kita tidak boleh mengeluarkan anak-anak, kita tidak boleh tidak menaikkan anak-anak dan sebagainya. Itulah tantangan yang berat. Padahal kalau kita lihat anak ini perilakunya, etikanya sudah keterlaluan dan sebagainya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, setelah mendengar tantangan tadi, apakah Bapak mempunyai jadwal atau terjadwal tertentu dalam menangani kasus-kasus di sekolah atau bagaimana? Kalau soal jadwal barangkali itu adalah alternatif. Kalau ada masalah itu baru kita jadwalkan kapan dan sebagainya. Kalau memang tidak ada masalah itu memang tidak ada kita jadwal. Jadi jadwal itu relatif. Kalau ada masalah baru kita berjadwal. Baik, kalau yang terakhir Pak, sebagai penutup gitu ya, apakah dari semua penjabaran Bapak tadi, apakah pelajaran yang bisa kami ambil di dalam cara Bapak dalam mengambil keputusan yang menjadi dilema etika? Barangkali kita harus
melihat dulu ya, melihat masalahnya. Kalau masalahnya anak itu masih kecil, harus selalu kita bina, harus selalu kita, jangan bosan untuk membina karena itu adalah tugas kita. Tapi kalau sudah masalah itu terlalu berat, itu harus kita bersamakan itu saja. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan ini bermanfaat buat kami sebagai CGP, dan izin nanti kami posting di laman LMS ya Pak. Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Saya dari calon guru penggerak angkatan 8 ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pasaman. Ya, jadi Pak, ini adalah bagian daripada tugas guru penggerak. Nantinya saya ingin bertanya kepada Bapak selaku calon guru penggerak dan Bapak sebagai kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nantinya terkait dengan kasus yang menjadi dilema etika. Yang mana dilema etika itu keputusan yang diambil menimbulkan efek baik dan buruk, dan itu menjadi pertimbangan. Nah, baiklah, dari pengalaman Bapak, saya ingin bertanyakan yang pertama, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi atau mengetahui kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak yang menjadi dilema etika? Silakan Pak. Kalau dilihat dari pertanyaan tadi tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah, umumnya menyangkut tentang kenakalan siswa. Ya. Jadi cara penanganannya bagi sekolah kami adalah dilihat dulu tingkat kenakalannya dulu, identifikasi dulu tingkat kenakalannya yang ringan, sedang, dan berat. Kalau sudah memasuki tingkat yang berat, baru diberikan suatu tindakan. Yang pertama dulu dipanggil dulu oleh wali kelasnya siswa itu. Kemudian kalau siswa itu tidak juga berubah, maka ditingkatkan yang lebih tinggi lagi, itu dipanggil oleh wakil kurikulum. Kalau sudah dipanggil oleh wakil kurikulum juga tidak juga berubah, maka barulah diselesaikan oleh kepala sekolah mencari solusinya bagaimana yang terbaiknya. Jadi kami sebagai pimpinan tidak mau bertindak sebelah saja atau ingin memojokkan siswa saja, tapi melalui prosedur. Ya, setelah dipanggil oleh orang tuanya sampai 3 kali, barulah ditawarkan untuk pindah ke sekolah lain. Kalau juga tidak mau pindah ke sekolah lain, barulah diberikan keputusan di sekolah itu dengan melalui rapat majelis guru. Jadi keputusan yang diambil oleh majelis guru itu adalah keputusan yang final, yang tidak bisa dipegang-pegang. Jadi pimpinan tidak bisa memutuskan sebelah saja, tapi prosedurnya harus kita jalankan. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, paparan Bapak tadi sudah nampak di sana mekanisme cara Bapak dalam mengambil keputusan gitu Pak ya. Ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya lagi Pak. Dari yang Bapak paparkan tadi, prosedurnya mulai dari tingkat bawah sampai akhir sampai menjadi keputusan bersama, itu keputusan sekolah. Tentu di sini ada kendalanya dan ada juga dukungannya gitu Pak. Nah, pertanyaan kami dari CGP, apa yang menjadi kendala Bapak tatkala membuat sebuah keputusan yang mana akhirnya keputusan ini menjadi dilema etika? Kalau misalnya keputusan ini tidak dikeluarkan berdampak buruk pada sekolah, kalau keputusan itu dikeluarkan berdampak buruk pada siswa. Nah, bagaimana apa kendala yang Bapak hadapi di dalam keputusan ini? Jadi dalam mengambil keputusan itu kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu
yang intervensi terhadap sekolah. Ada kalanya misalnya yang di lingkungan komite sekolah, ada kalanya di lingkungan pemerintahan negari, dan adanya kalanya dari pemerintahan dinas pendidikan yang menganjurkan kepada kita pihak sekolah jangan sekali mengeluarkan siswa, karena dalam pendidikan sekarang ini pendidikan itu wajib 5 tahun, tidak ada istilahnya mengeluarkan anak. Tapi kalaulah tidak diberikan tindakan, memberi efek yang lain berikutnya. Baik Pak, itu mengenai kendala itu ya. Kalau boleh tahu Pak, apakah di dalam pengambilan keputusan ini guru selalu mendukung atau apakah ada dukungan dari pihak lain gitu Pak? Kalau dalam pihak sekolah, kalaulah prosedur itu dilakukan, guru sangat mendukung sekali. Bahkan guru senang sekali terhadap tindakan itu, karena tindakan sesuatu kadang-kadang telah melebihi daripada perangai dari perangai anak sekolah lagi, sudah berkelebihan, sehingga guru itu mendukung terhadap tindakan yang kita berikan. Baik, itu dukungannya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk bermusyawarah dengan majelis guru ketika dalam mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan dilakukan pihak sekolah itu tidak ada jadwal yang khusus atau yang tertentu, cuma pelaksananya itu hanya sewaktu-waktu saja. Kalau sudah memuncak peningkatannya, barulah sewaktu-waktu dipanggil guru semuanya dan dimusyawarahkan terhadap kasus yang terjadi di sekolah kami, sehingga tidak ada salah menyalahkan dari pihak sekolah lagi. Jadi guru tidak menyalahkan pihak sekolah, dan sekolah tidak menyalahkan guru. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dari jabarannya secara terstruktur, ya, alhamdulillah kami sudah bisa mengambil semacam pelajaran gitu. Nah, dari Bapak sendiri kami ingin mendengar apa kesimpulan Bapak atau apa pelajaran yang bisa Bapak berikan dalam hal pengalaman Bapak mengambil keputusan yang berakibat pada dilema etika. Silakan Pak sebagai penutup. Kesimpulannya dari paparan tadi, kita jangan sekali-kali mudah saja untuk memberikan tindakan atau memvonis anak itu bersalah, tapi laluilah proses dulu secara bertahap, mulai tahap yang paling rendah sampai ke tahap yang tinggi. Setelah itu barulah diambil satu keputusan sehingga tidak ada yang dirugikan, masing-masing tidak ada yang dirugikan, sehingga kegiatan daripada sekolah itu berjalan dengan baik. Jadi saya rasa satu keputusan itu selalu dimusyawarahkan, tidak otoriter. Pak, terima kasih banyak Pak